Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Sakebib 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita angkat sebuah video dari pernyataan Mongol, pernyataan kontroversial menurut umat Kristen, dan pernyataan yang membuat para umat Kristen kebakaran jenggot karena statement dari Mongol tersebut mengisahkan tentang kisah hidup dari dua orang tokoh besar, yaitu Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan oleh Mongol, Yesus semasa hidupnya, kisah hidupnya antara umur 14 sampai umur 28 tahun tidak terdetek. Mongol mengatakan Yesus hilang 14 tahun. Berbeda dengan Nabi Muhammad, kisah hidupnya begitu terperinci, sistematis, dan jelas. Nah, itulah yang membuat banyak YouTuber Kristen lalu mereaksi dan menanggapi statement dari Mongol tersebut. Nah sahabat, di dalam video ini kita akan tampilkan reaksi dari para umat Kristen, YouTuber Kristen, menanggapi statement dari Mongol tersebut. Langsung saja mari kita simak videonya. Tanya ini kepada Bu Rin. Ya. Silakan. Namanya Bisa siapa didengar? Pak? Bisa. Namanya siapa Pak? Namanya Pratama Pak. Ya. Oke, sama malam Pak Pratama. Ya, silakan Pak. Mana ajaran Yesus ketika berumur 13 tahun sampai 29 tahun? Yang pertama. Yang kedua, apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Cuman itu aja jadi pertanyaan saya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Di channel Yusuf Manubulu ada seseorang yang bertanya. Seseorang itu bernama Pratama, bertanya kepada Rina Solihin yang kebetulan menjadi narasumber di channel Yusuf Manubulu. Ada dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Pratama tadi, yaitu yang pertama, mana ajaran Yesus selama umur Yesus antara umur 13 sampai 29 tahun, dan pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan oleh Yesus di umur 13 sampai 29 tahun. Nah, pertanyaan tersebut spesifik ditanyakan kepada narasumber, yaitu Ibu Rina Solihin. Oke, mari kita jawab. Mari kita dengar jawaban dari Ibu Rina Solihin tersebut. Bisa dimengerti? Iya. Bisa Sip. Pak. Sip. Ya. Oke, saya jawab ya. Dengan Bapak siapa tadi? Pak
Pratama. Pak apa tadi, Pak? Pratama. Pak Pratama. Ya. Oke, Pak Pratama, saya jawab ya. Ini memang sering dipertanyakan oleh lawan-lawan debat saya di Facebook ya. Ya. Kemana Tuhan Yesus dari umur 13 sampai 29? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Jawaban yang sangat brilian sekali dari Noverina Solihin ya, ketika ditanya oleh Pak Pratama, usia Yesus ketika itu umur 13 sampai 29 tahun, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan Yesus, mana ajaran Yesus di umur tersebut. Dan ternyata itulah baru saja kita dengar ya sahabat, jawaban dari Noverina Solihin ternyata sangat brilian. Yesus tidak melakukan apa-apa, Pak. Yesus di rumah saja menjadi tukang kayu, menjadi tukang mebel gitu. Rina Solihin ini sok pintar ya, sok jago. Lawan debat saya katanya. Emang kapan dia pernah debat? Iya, belum pernah saya dengar ya Noverina Solihin ini berdebat gitu ya. Tetapi dikatakan tadi itulah yang sering ditanyakan oleh lawan debat saya. Lucu ini. Yang pertama, kenapa Yesus tidak dicatat kisah hidupnya semuanya gitu ya. Bahkan yang Mongol katakan tadi itu umur 14 sampai 29 atau 30, 14 tahun hilang. Sebenarnya bukan 14 tahun ya, tapi 18 tahun. Mulai umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, ternyata menurut Didit Yuli itu tidak 14 tahun ya, masa-masa di mana kisah hidup Yesus itu tidak terdetek atau tidak ada di dalam Alkitab. Itu bukan 14 tahun tetapi 18 tahun, dari umur 12 tahun hingga umur 30 tahun. Wah, ini malah tambah panjang, ini malah tambah lama. Tidak cuma 14 tahun, ternyata 18 tahun menurut Didit Yuli. Nah, yang pertama saya mau mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang 25, masih banyak hal-hal lainnya lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa masih banyak, sangat banyak hal yang dilakukan oleh Yesus sejak dia dilahirkan dan kemudian sampai usia 30 tahun yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau ditulis, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bayangkan, kalau kisah hidup Yesus mulai lahir sampai 30 tahun ditulis, butuh berapa banyak lembar kertas, butuh berapa banyak tinta untuk menulisnya. Lain jawaban dari Noverina Solihin, lain pula jawaban dari Didit Yuli. Baru saja Didit Yuli mengatakan, kenapa tidak ditulis kisah hidup antara umur 12 sampai 30 tahun? Karena kalau ditulis itu akan menghabiskan banyak buku, menghabiskan banyak pulpen, banyak tinta. Seisi dunia tidak akan muat jika untuk menuliskan kisah hidup Yesus tersebut. Nah, ini lebih konyol lagi ya. Lebih konyol lagi jawaban dari Didit Yuli ini. Dan yang kedua, kenapa usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak ditulis, kisah hidupnya tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena bukan kisah hidup Yesus dari bayi sampai usia 30 tahun yang penting, melainkan pelayanan Yesus yang dimulai pada usia 30 tahun. Nah, itulah tujuan Bapa mengutus Yesus datang ke dunia ini.
Itulah tujuan Bapa untuk mengutus Yesus ke dunia ini. Ini secara tidak langsung Didit Yuli menyatakan bahwa Yesus utusan. Nah, ini justru jadi blunder ya. Mungkin Didit Yuli lupa sehingga keceplosan ngomong seperti itu, menandakan bahwa memang di situ Yesus hanyalah seorang utusan. Jadi yang terpenting adalah pelayanan Yesus di usia 30 tahun hingga dia mati, bangkit, dan kembali lagi ke surga. Nah, kata Didit Yuli, yang terpenting adalah pelayanan Yesus sehingga mati, bangkit, dan diangkat ke surga. Siapa bilang diangkat ke langit atau ke surga? Coba ditampilkan ayatnya mana kalau diangkat ke surga. Nah, yang ketiga, kenapa usia 12 sampai 30 tahun atau 18 tahun Yesus tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena firman Tuhan diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia itu berdasarkan isi hati Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kemauan manusia kepada Tuhan seperti Mongol ini ya. Kita maunya ini itu, termasuk kisah hidup Yesus, kenapa tidak ditulis dengan lengkap. Sebenarnya saya tidak heran dengan pemikiran Mongol karena itu pun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum Mongol lahir. Makanya banyak ditemukan Injil-Injil palsu atau Injil apokrif yang mencatat mengenai kisah masa kecil atau kisah kehidupan Yesus yang heroik. Lah ini kok malah lari kemana-mana ini Didit Yuli ini. Kok malah dikatakan firman Tuhan tidak sekehendak manusia, alias memang itu kehendak Tuhan. Tidak ada hubungannya di situ. Orang kenyataannya umur selain umur 12 sampai 30 tahun menurut Didit Yuli itu memang tidak ada tertulis kok. Kalau yang lain kan tadi ditampilkan oleh Mongol, itu ada batasan usia yang mana ada ditulis di dalam Bible, itu ditampilkan juga ayatnya yang dikatakan oleh Mongol Yesus hilang selama 14 tahun tadi, tetapi malah ente tambah menjadi 18 tahun. Yang keempat, kenapa kisah hidup Yesus tidak ditulis dengan lengkap di dalam Alkitab? Karena tidak lazim bagi orang Yahudi mengajar di usia di bawah 30 tahun. Dia harus berusia 30 tahun ke atas setelah dia lulus midras atau sekolah kerabian. Jadi itulah kenapa kisah hidup Yesus tidak ditulis dengan lengkap. Nah, ngapain aja sebenarnya Yesus kecil itu ya? Ya, saya sudah beberapa kali menjelaskan ini sebenarnya di dalam video saya. Bahkan kemarin pun saya menjelaskan ini. Nah, kemana Yesus di usia itu yang tidak disebutkan di dalam Alkitab itu ya? Lah iya itu kemana? Kemana kok tidak dituliskan? Justru seharusnya pada usia itu, usia yang sangat produktif, usia masa remaja, dewasa, masa yang menjadi matang ya, usia matang di usia tersebut itu justru itu yang paling penting seharusnya yang harus tertulis itu. Kalau mungkin di bawah itu sih tidak tertulis tidak apa-apa, tetapi justru pada masa-masa usia tersebut ya, usia matang-matangnya itu apa saja yang dilakukan itu seharusnya justru di masa itulah, di usia itulah yang seharusnya tertulis gitu loh. Ini kok banyak ngeles ini Didit Yuli ini. Mari kita melihat di dalam budaya Yahudi. Jadi Yesus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia, yang dilahirkan melalui seorang perawan yang bernama Maria, yang tunduk dan taat atas hukum Taurat. Jadi Yesus lahir, dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh ibunya, yaitu Maria. Yesus harus bersekolah juga sebagaimana seorang anak-anak
Israel atau anak-anak Yahudi. Kalau dia nggak sekolah, justru itu akan menjadi hal yang aneh bagi orang-orang. Nah, di usia 5 tahun, Yesus sudah belajar membaca kitab Taurat yang disebut dengan Mikro. Dan kemudian usia 10-12 tahun, Yesus mengikuti kelas yang bernama Misnah. Usia 12-15 tahun, Yesus mengikuti bar mitzvah atau anak hukum. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di bait suci dengan berdialog dengan alim ulama. Dialog dengan alim ulama. Emang ada di sana alim ulama ketika itu? Tidak usahlah nyomot-nyomot istilah di dalam Islam. Alim ulama pula. Diceritakan oleh Didit Yuli ya, pada masa mulai usia 5 tahun dan seterusnya. Ternyata Yesus sekolah gitu ya. Jadi Yesus sekolah, dan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk mendapat gelar kerabian. Nah, itu jadi sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Noverina Solihin di awal ya. Yesus tidak ngapa-ngapain ya, Yesus hanya jadi tukang kayu, jadi tukang mebel. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu, jadi tukang kayu Pak, tukang mebel ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu, jadi tukang kayu Pak, tukang mebel. Usia 15-20 tahun, dia mengikuti Talmud, pendidikan Talmud. Nah, pendidikan Talmud inilah sampai usia 20 tahun inilah pendidikan wajib anak-anak Yahudi. Jadi semua harus mengikuti pendidikan sampai Talmud. Jika dia ingin menjadi rabi atau imam, dia harus lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu midras. Dia harus masuk ke sekolah kerabian sampai usia 30 tahun, yaitu 10 tahun lamanya dia mengikuti pendidikan. Baru setelah lulus, dia disebut rabi dan boleh mengajar di bait Allah ataupun di sinagog. Dan kalau dia ingin menjadi imam, dia boleh menjadi imam dengan jenjang-jenjang yang sudah ditetapkan menurut orang Yahudi. Jadi begitulah kisah hidup Yesus. Kenapa tidak dicatat dengan lengkap di dalam Alkitab? Oke, itulah tadi jenjang-jenjang pendidikan yang telah disebutkan secara terperinci oleh Didit Yuli. Jadi usia 12 sampai 30 tahun, selama 18 tahun Yesus bersekolah menurut Didit Yuli. Jadi kalau seandainya Didit Yuli yang benar, maka Noverina Solihin yang salah. Dan jika sebaliknya Noverina Solihin yang benar, maka Didit Yuli yang salah. Dan jawabannya silahkan pilih para sahabat ya, mana yang mendekati kebenaran. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mongol 14 tahun, selama 14 tahun itu Yesus hilang, tidak ada kisah atau Yesus tidak terdetek. Nah, silakan pilih di antara beberapa pendapat tersebut, bebas. Lebih memuji agama seberang dan menghina atau menjelekkan agamanya sendiri. Terkesannya seperti itu. Walaupun di awal statement dia bilang, enggak, ini saya nggak hina agama Kristen, orang saya juga Kristen. Tapi dari statementnya itu sebenarnya menghina. Kayak misalnya kayak gini, saya nggak hina kamu, tapi memang kamu jelek. Wah, itu menghina nggak? Menghina kan? Nah, jadi ini yang saya mau coba luruskan supaya Mongol Stress ini bisa lebih bijak lagi dalam berstatement dan berkata-kata. Kebenaran itu memang pahit. Jika di awal Mongol mengatakan saya tidak menghina agama saya sendiri, nah di situ artinya Mongol ini juga beragama Kristen. Tetapi di framing oleh, ya ini sekarang ganti pemain ya para sahabat, sekarang pemainnya adalah
Louis Prasetyo ya ikut mengomentari statement Mongol yang dikatakan di framing oleh Louis Prasetyo, katanya menghina agamanya sendiri dan mengagung-agungkan atau menyanjung-nyanjung agama sebelah. Orang pada dasarnya, pada faktanya Mongol itu bicara fakta dan realitanya memang seperti itu. Jadi ini baper dan juga sewot ini Nona Louis Prasetyo ini biasanya mewek pula ini. Atau ketidaksukaan terhadap agamanya sendiri. Tapi sebenarnya menurut saya sih ketidakmengertiannya si Mongol aja sih. Tapi ya kita perlu dan wajib untuk meluruskannya. Dia mengatakan bahwa ya kalau agama sebelah kan nabinya itu jelas dari lahir sampai dia remaja, menikah dan lain-lain, detailnya itu jelas dan terperinci. Tapi kalau Yesus itu nggak ada terperinci. Dia sampai umur 12 doang dan juga ke 30. Jadi umur 13 sampai 29 tuh nggak ada katanya. Nah, kalau itu sebagai acuan, justru sebenarnya Yesus tuh jelas loh. Silsilahnya dari Abraham ke Yesus itu jelas dari Ishak, dari Yakub, dari keturunan Yehuda, dan kemudian dari keturunan Daud. Itu terperinci jelas. Ini gimana nih Nona Louis ini? Orang dikatakan oleh Mongol usia antara berapa tadi 14 sampai 28 tahun itu tidak terdetek lah, kok malah ini mau ditampilkan oleh Nona Louis Prasetyo ini silsilah. Lah, apakah justru ini bukan menjadi blunder kalau dikatakan oleh banyak umat Kristen ya, termasuk Louis Prasetyo sendiri, Yesus yang dituhankan itu ternyata punya silsilah. Nah, inilah ya justru apa tanggapan dari Louis Prasetyo ini blunder bagi kekristenan. Yang namanya Tuhan kok punya silsilah, padahal bukan itu yang ditanya. Tidak terdetek antara usia 14 sampai 28 tahun itu ngapain aja. Nah, kok malah silsilah. Oke sahabat, biarlah Louis Prasetyo dalam kebingungannya ya. Dan apa yang sudah kita simak tadi antara Mongol, Noverina Solihin, Didit Yuli, dan Louis Prasetyo, 4 orang ini semuanya berbeda. Tidak ada yang sama dari keterangan ya, dari statement dari Mongol tadi yang ditanggapi oleh 3 orang itu tidak ada jawaban yang kompak ataupun yang sama ataupun yang pasti. Itu semuanya punya opini masing-masing dan punya asumsi sendiri-sendiri, sehingga ya kita malah tambah bingung ini para sahabat ya. Oke sahabat, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.